Dan perkembangan informasi terkini di tengah peningkatan kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah akhirnya menyatakan akan memulai memberikan vaksin dosis keempat atau booster kedua bagi tenaga kesehatan di Indonesia mulai Jumat besok. Bagaimana mekanismenya dan bagaimana ya dengan masyarakat umum? Apakah akan mendapat booster kedua juga? Kita akan langsung bahas dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syahril, dan juga Bapak Adip Humaydi yang merupakan Ketua Umum PBID. Selamat malam Pak Syahril dan juga Dr. Adip. Selamat malam. Sehat semua. Ya, semoga dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Saya akan langsung ke Pak Syahril untuk kembali menegaskan. Berarti bagaimana ini persiapan untuk pemberian booster dosis kedua bagi tenaga kesehatan besok? Mekanismenya seperti apa nanti, Pak? Ya, terima kasih. Memang betul. Mulai besok kita akan vaksin booster kedua atau vaksin keempat dengan prioritas pertama ini adalah tenaga kesehatan. Ya. Nah, untuk mekanismenya sama seperti yang dulu, Pak ya. Yang pertama, artinya seluruh tenaga kesehatan ini sudah terdaftar di instansi masing-masing, di rumah sakit masing-masing, dan boleh juga dia ke rumah sakit yang lain sesuai dengan domisilinya. Jadi tidak susah karena dalam identitas sudah menunjukkan apakah seorang dokter, orang perawat, dan sebagainya. Untuk vaksin sudah kami siapkan dan juga tenaga-tenaga vaksinator yang ada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sudah siap untuk memberikan vaksin keempat untuk tenaga kesehatan ini. Baik, pertimbangannya apa sih Pak? Efektivitas vaksin memang menurun berdasarkan penelitian setelah 6 bulan. Selain itu, apalagi yang kemudian membuat pemerintah merasa mendesak sekali untuk memberikan vaksin booster kedua ini, terutama bagi tenaga kesehatan? Ya betul, secara ilmiah kasih ini itu akan menurun untuk ke bulan ke-4 dan bulan ke-6. Ya. Itu berdasarkan masukan dari kelompok ITAGI. ITAGI itu adalah konsultan untuk imunisasi nasional. Dan vaksin booster pertama yang untuk tenaga kesehatan sudah lebih dari 6 bulan sebagian besar. Nah, saat ini masih dalam pandemi dan bahkan adanya suatu fluktuasi ke arah naik. Untuk itu, pemerintah atas kajian dari ITAGI tadi dan masukan-masukan berbagai pihak, bahwasanya kita harus lakukan booster kedua atau ke vaksinasi keempat ini dengan prioritas. Yang pertama adalah tenaga kesehatan yang nanti diikuti oleh lanjut dan komorbid yang lainnya, Mbak. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kemudian rencananya vaksin ini akan juga diberikan kepada kelompok berisiko tinggi. Tapi saya mau ke Dr. Adip dulu. Dok, respon PBID terkait dengan pemberian vaksin booster kedua ini bagaimana menilai urgensinya? Kondisi lapangan seperti apa sih dok? Sebegitu butuhkah kemudian tenaga kesehatan akan booster kedua ini? Iya, jadi memang tentunya kami berterima kasih ya atas nama para seluruh anggota kami, para dokter seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian upaya dari perlindungan kami untuk tetap bisa melayani dan terproteksi. Karena tadi seperti yang disampaikan Dr. Syahril, bahwa yang pertama karena kita sudah lebih dari 6 bulan. Kemudian karakter varian baru ini jadi ini yang kemudian memberikan satu daya tahan tubuh, imunitas yang perlu untuk ditingkatkan kembali. Nah, ini saya kira ini menjadi satu bagian perlindungan, terlepas dari memang kami juga tetap selalu menyampaikan kepada para anggota kami, para teman sejawat kami untuk tetap menjalankan pelayanan dengan SOP. Seperti halnya yang pernah kita sampaikan dari 2 tahun yang lalu. Jadi SOP perlindungan di dalam pelayanan dengan standar-standar pelayanan, dengan pemakaian masker yang standar, dan kemudian pola yang di dalam pelayanan dan perawatan dan tindakan yang juga standar, maka ini yang sekarang tetap kita lakukan. Tapi terlepas dari itu tentunya kami melihat kalau ini memang berkaitan dengan vaksinasi, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, tapi juga yang perlu harus dikejar bahwa vaksinasi booster untuk masyarakat juga tetap harus dijalankan. Jadi memang kami menjadi satu bagian saja dari kelompok prioritas, tapi kita tetap punya tanggung jawab juga untuk bersama-sama mendorong, mengedukasi agar
vaksinasi booster yang di masyarakat pun juga harus kita tingkatkan. Baik. Karena ini juga kita masih sekitar 30% Dr. Syahril ya. Jadi ini yang vaksinasi booster di masyarakat pun juga harus ditingkatkan. Jadi sejalan sinergi sebenarnya dengan program pemerintah yang berkaitan dengan vaksinasi booster untuk masyarakat juga harus dijalankan. Ya, Dokter Adib, kalau secara data, apakah kemudian seluruh tenaga kesehatan di Indonesia ini sudah mendapatkan dosis ketiga, Dok, dari total tenaga kesehatan yang ada? Datanya seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau dosis ketiga, cakupan untuk dosis ketiga kita bisa katakan memang sudah sebagian besar ya. Lebih dari Berapa persen, Dok? 70%, bahkan 80% dari tenaga medis, khususnya untuk dokter ya, mereka sudah mendapatkan vaksin booster pertama. Dan itu sudah lebih dari 6 bulan ya. Jadi sekitar kalau tidak salah tahun Agustus atau Juli, September Agustus tahun lalu, ya. Ya. Saya kira ini kita sudah melewati dari 6 bulan itu, sehingga saya kira upaya untuk memberikan vaksinasi booster kedua atau vaksin dosis 4 ini buat tenaga kesehatan sesuai dengan kaidah ilmiah dari kebutuhannya, maka ini memang sudah sesuai karena cenderung nanti imunitas akan turun dalam waktu 6 bulan kan. Baik, saya kembali ke Dokter Syahril. Dok, tadi terkait dengan rencana pemberian juga nantinya kepada kelompok berisiko tinggi, kelompok rentan, begitu ya, dengan komorbid. Prosesnya nanti akan seperti apa dan rencananya kapan, Dok? Itu pertanyaannya. Oke, tapi sebelumnya saya mengingatkan, sampaikan oleh Dr. Adib tadi, kita saat ini juga harus fokus untuk booster pertama atau ketiga ini untuk masyarakat secara umum karena 26,8% dan ini harus menjadi prioritas utama. Nah, menjawab yang disampaikan tadi, jadi setelah tenaga kesehatan, maka kita akan bergeser ke lansia dan komorbid dan ke seluruh masyarakat. Karena ini kan membutuhkan perencanaan, logistik, dan strategi upaya-upaya yang lain. Baik, rencananya berarti sudah diputuskan, Dok, untuk masyarakat umum lansia komorbid ini kapan? Kalau untuk nakes kan besok. Kalau untuk tenaga nakes mulai besok, dan untuk tenaga lansia dan risiko yang lain akan menyusul. Untuk waktunya belum ada kepastian. Baik. Tapi mudah-mudahan di tahun ini juga ya. Nah, sedangkan untuk masyarakat menyusul setelah itu, manakala juga seiring dengan peningkatan cakupan vaksin booster yang pertama ini, Mbak. Baik, vaksin booster pertama ini juga diharapkan cakupannya bisa meningkat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah ya untuk mendorong, menggenjot capaian booster ketiga. Tapi saya mau membahas terkait dengan vaksinnya. Sejumlah pihak kemudian menilai bahwa apakah memang vaksin yang ada saat ini itu dinilai sudah efektif atau belum untuk menghadapi subvarian yang baru? Apakah kemudian opsi yang terbaik atau yang lebih baik dilakukan adalah bagaimana kemudian menciptakan vaksin-vaksin yang menyesuaikan dengan subvarian yang berkembang yang ada begitu? Saya mau tanya ke Dr. Adib, tanggapannya seperti apa? Ya, artinya proses di dalam pemilihan vaksin ini kan proses yang terus berkembang. Jadi sekarang penggunaan vaksin yang sudah keluar dari emergency use authorization dari Badan POM itu kan melalui satu proses riset dan data yang kemudian didapatkan. Ya, kalau kemudian kita bicara sekarang, apakah kemudian penggunaan vaksinnya untuk masih efektif untuk yang varian-varian baru ya, data yang sampai saat ini kita dapatkan juga masih dikatakan masih efektif. Oleh karena itulah perlu ada upaya booster. Nah, booster inilah sebagai daya upaya untuk menjaga atau meningkatkan imunitas kita supaya kemudian kita terlindungi sebenarnya. Satu bagian kita terlindungi di samping kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik, berarti artinya protokol kesehatan lagi-lagi juga menjadi hal yang penting dan harus bisa diterapkan oleh masyarakat yang mungkin sekarang sudah mulai agak longgar begitu ya. Saya kembali ke Dr. Syahril, tanggapannya seperti apa dok akan pernyataan tadi? Apakah kemudian nanti rencananya Kementerian Kesehatan ini akan justru mengkoordinasikan agar ada vaksin-vaksin yang memang menyesuaikan dengan varian-varian, karakteristik varian-varian atau subvarian baru yang ditemukan atau seperti apa dok? Ya tentu, itu sudah menjadi kewajiban dan perubahan saintis ya. Artinya setiap saat saintis itu mengkaji ya terhadap upaya-upaya perkembangan ilmu yang ada ini. So ini ada varian baru loh, punya daya escape yang lebih besar dari yang sebelumnya, sehingga mungkin perlu diciptakan vaksin yang mungkin lebih efektif untuk varian baru. Tetapi untuk saat ini WHO menegaskan
bahwasanya vaksin yang ada ini efektif untuk subvarian baru BA4 maupun BA5. Baik, terakhir saya akan tanyakan masing-masing pertanyaan ini untuk masing-masing narasumber. Kita tahu bahwa di sejumlah negara lain yang ada di dunia, pemberian vaksin booster dosis kedua juga sudah diberikan baik itu kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat umum begitu. Tapi kalau kita bicara soal pemberian vaksin COVID-19, apakah kemudian nantinya ini arahnya akan diberikan secara rutin begitu? Atau seperti apa kalau pandangan dari Kementerian Kesehatan dan juga ID? Apakah perlu kemudian nanti pemberian vaksin COVID-19 ini masuk dalam kategori pemberian vaksin rutin yang harus diberikan kepada masyarakat secara berkala? Mengingat memang virusnya masih ada, masih terus bermutasi. Saya ke Dr. Adib dulu. Ya, jadi selama pandemi COVID-nya ini belum selesai, maka satu upaya perlindungan itu adalah dengan vaksin. Sehingga bukan tidak mungkin nanti pasti akan ada imunisasi berkala terkait dengan hal ini. Jadi ini sudah menjadi satu standar sebenarnya di dunia. Selama itu masih ada potensi karena potensi pandemi dan COVID belum selesai, maka itu ke arah sana itu. Seperti halnya nanti kemudian kita akan masuk melangkah pada seperti vaksin-vaksin di penyakit-penyakit yang lain juga. Tapi yang jelas kita berharap ini ya tidak sampai berlarut-larut. Ya kita tidak perlu sampai kemudian berkala. Tapi untuk saat ini ya memang kita masih di satu di ini bahwa kemungkinan pandemi ini masih berjalan, sehingga upaya vaksinasi ini jadi satu bagian perlindungan kita kepada masyarakat juga. Baik, Dr. Syahril silahkan ditanggapi. Ya, yang pertama ingin menegaskan untuk pemberian vaksinasi itu harus melalui rekomendasi dari komite ahli, Mbak ya. Komite ahli imunisasi secara nasional. Dari Kementerian Kesehatan selalu meminta nasihat pertimbangan dari komite ahli ini untuk mengkaji, seperti halnya kemarin pada saat vaksin pertama itu kita minta kajian. Yang kedua, yang booster kedua ini pun atau vaksin keempat melalui itu. Yang kedua, kita harus koordinasi dengan BPOM untuk memberikan kepastian vaksin apa yang tepat dan yang boleh diberikan. Jadi kedua hal ini harus melalui koordinasi seperti itu. Nah, kalau menjawab pertanyaannya tadi, ya kita akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kita dulu kan tidak terbayangkan ada vaksin. Ini vaksin 1, vaksin 2, booster 1, booster 2. Nah, dan begitu seterusnya. Baik. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Adib tadi, kita lihat perkembangan. Kalau memang ternyata pandemi ini sangat tidak terkendali, bahkan naik turunnya terus-menerus, maka sangat dimungkinkan vaksin ini akan berkembang. Baik. Yang pasti adalah pemberian vaksin ini berdasarkan penelitian dan berdasarkan kondisi yang ada merupakan salah satu langkah efektif ya untuk menekan penyebaran kasus COVID-19, mengurangi keparahan ketika terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu juga terus dilakukan dalam hal ini berdasarkan penelitian-penelitian yang ada begitu ya. Hingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan pemberian booster kedua diutamakan kepada tenaga kesehatan. Selain pemberian vaksinasi tadi diingatkan oleh Dr. Adib. Protokol kesehatan. Nah itu tadi diingatkan kembali oleh Dr. Syahril dan juga Dr. Adib bahwa selain vaksin digenjot terus angkanya, penerapan protokol kesehatan juga menjadi satu hal yang penting. Kita sama-sama harus bergerak lebih cepat dibandingkan dengan virusnya bermutasi ya. Kita harus tekan angka penyebaran COVID-19 ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Syahril dan juga Ketua Umum PBID Dr. Adib Humaydi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu.